Haleluya, selamat pagi Jemaat GB Rock dimanapun Anda berada. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu sekarang ini berada di rumah masing-masing pastinya ya. Baik, kita akan mulai ibadah pagi ini tetap dalam berkat Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, kasih Tuhan tetap menyertai Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan. Baik, mari kita berdoa membuka ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersyukur ya Tuhan. Oleh karena kebaikan, oleh karena kasih karuniamu. Kami ada pagi ini, bangun dari tidur kami dengan nafas kehidupan yang baru. Ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Bapa di surga, Engkau tahu saat ini kami berkumpul, walaupun di tempat kami masing-masing, bersama jemaat GBI Rock Bellagio ini dimanapun berada Tuhan, kami mau beribadah kepadamu, menguduskan hari Sabat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan, yang ambil bagian dalam ibadah pagi hari ini, Engkau memberkati kami, seperti Engkau memberkati kami semua di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Bapa di dalam surga, sebentar kami juga akan memuji-Mu, meninggikan nama-Mu, menyembah-Mu, dan bahkan mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menolong setiap kami, mempersiapkan hidup kami Tuhan, untuk menerima yang terbaik saja dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu di sepanjang minggu yang sudah kami lewati, dan biar kami memulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan buat pemerintah bangsa ini, yang saat ini tengah dilanda pandemi virus corona Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberikan pemerintah yang luar biasa Tuhan. Ajar setiap kami untuk mentaati pemerintah yang sudah Engkau bentuk ini Tuhan, yang sudah Engkau tunjuk. Berkati pemerintah mulai dari yang tertinggi, Bapak Presiden kami, Presiden Jokowi, para stafnya, para pembantunya, bahkan hingga pejabat pemerintah di tingkat yang paling rendah. Kami berdoa juga untuk tenaga para medis Tuhan, dimanapun mereka berada, di rumah sakit manapun yang menangani pasien-pasien COVID ini. Tuhan beri kekuatan bagi mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, tetap dalam perlindungan kasih Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa. Kami buka ibadah ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bersama kita katakan, amin. Shalom warga kerajaan, Tuhan itu adalah guru yang sangat baik. Sebelum mereka yaitu dipersiapkan untuk menghadapi orang-orang Kanaan, mereka sudah dilatih di padang belantara. Dan kalau mereka sekarang melintasi sungai Yordan tidak terlalu lebar lah. Tidak seperti Bengawan Solo begitu, ataupun sungai-sungai di Kalimantan. Karena mereka sudah pernah diselamatkan lewat laut Teberau, Yamsuf. Maka sungai Yordan kecil. Masa-masa seperti sekarang, ingat apa yang Tuhan perbuat pada masa-masa yang lampau. Keselamatan itu mujizat terbesar dalam hidup kita. Kalau Anda sudah menerima itu, yang lain jadi kecil saja. Di dalam Yosua 3 ayat 5, Yosua berkata pada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok, waktunya Tuhan nih, Tuhan YHWH akan melakukan wondrous things among you. Mujizat-mujizat supaya bangsa-bangsa yang kamu datang itu tahu di antara kita ada Tuhan. The power of sanctification. Apa artinya menguduskan? Kadas di situ artinya to set apart. Yaitu seperti mic ini khusus untuk para pembicara. Tidak bisa dipakai oleh yang lain. Demikian juga itu artinya set apart. Kuduskan dirimu. Mumpung kita di rumah, mari kita bersih-bersih rumah, bersih-bersih hati, bersih-bersih pikiran. Sebab ada hubungan antara mujizat dengan menguduskan diri. Tuhan itu menolong orang benar. Tuhan melindungi orang-orang benar. Dan Tuhan mendengar seruan orang-orang benar. Mari kita menguduskan diri kita. Dan besok Tuhan akan melakukan wondrous things among you. Among me, among us, di antara kita semua. Dan kita sudah mendengar apa yang Tuhan kerjakan kepada Bapak Pendeta Roni. Dokter mengatakan kasusmu ini sangat berat. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sembuh sempurna. Dan bahkan dia telepon saya, Pak, kan sekarang saya kebal. Saya akan keliling ke orang-orang yang sakit untuk mendoakan mereka. Itu anak Tuhan saudara ya.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, kemudian di dalam Yosua pasal yang kelima tentang sungai Yordan, saya cuma mau singgung sedikit saja. Ketika sungai Yordan itu terputus, airnya masih mengalir. Kenapa? Yang dibendung itu 30 km dari tempat penyeberangan. Jadi masih ada waktu yang lama, air itu masih mengalir dengan derasnya. Demikian juga saat ini. Ada orang berkata, kalau kamu berkata diam teduhlah dan tidak terjadi, kamu nabi palsu. Tidak. Karena ada waktu. Kita lihat saja. Buktinya sekarang di Jakarta, jumlah peningkatan yang terkena COVID-19 itu sudah menurun, saudara. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita pegang kendali. Tetapi yang menarik dalam Yosua 5. Yosua 5 sebelum yaitu peperangan menghadapi benteng Jericho yang luar biasa. Tuhan berkata, sunatlah bangsa ini untuk kedua kalinya. Artinya masih banyak yang mereka dilahirkan di padang belantara. Sebab dari lebih 2 juta bangsa Israel, 600.000 laki-laki yang sanggup menyandang pedang, cuma 2 yang bisa masuk ke tanah perjanjian. 1 dari 1 juta. Very few. Hati-hati saudaraku. Sebab ada kuasa dalam kekudusan. Orang tidak percaya akan mati di padang belantara. Dan perhatikan bagaimana Tuhan berkata sunat. Sunatnya pakai pisau batu. Tuhan ini kadang-kadang caranya aneh, saudara. Kenapa tidak pisau dari baja aja? Kok dari batu? Tetapi itu Tuhan hanya harus punya bangsa yang kudus. Sebelum imamat rajani harus ada imamat kudus. Dan apa yang terjadi, mereka mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Dan pertama kali mereka merayakan Pesah, merayakan Paskah. Ada kuasa di dalam memperingati kematian Tuhan Yesus. God bless you warga kerajaan. The power of sanctification. Sanctify yourself. For tomorrow the Lord will do wonders, miracles among you. God bless you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up,
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan Anda warga kerajaan yang ada di rumah Anda masing-masing. Tema bulan ini adalah untuk gereja kita adalah kolaborasi. Sebab itu kita siapkan hati bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita akan mulai lebih dulu di dalam doa. Bapa Sorgawi, dalam nama Yesus Kristus, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami, di rumah kami masing-masing, di bumi ini seperti di sorga. Nyatakanlah diri-Mu lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan, akan membuat kami bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami percaya bahwa langit, bumi dan segala kemuliaan yang dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tetapi satu hal yang pasti, perkataanmu, firmanmu tidak mungkin akan berlalu melainkan kekal sampai selama-lamanya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Warga kerajaan, kata kolaborasi, kalau kita perhatikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sesungguhnya adalah kolaborasi itu kerjasama untuk menghasilkan karya tertentu. Perhatikan dua kata kunci, yaitu kerjasama dan ada buah karya tertentu yang akan dihasilkan. Karena memang manusia tidak akan mungkin bisa hidup sendirian. Manusia disebut sebagai makhluk sosial. Ketika saya 16 hari terbaring di rumah sakit karena virus COVID-19 itu, ada seorang dokter yang sesudah itu memberitahukan, kalau saya tidak melakukan upaya untuk bisa melawan segala bentuk kesendirian, perasaan yang tidak enak, selain melawan penyakit itu, maka lebih daripada 14 hari ketika seseorang sendiri di tengah keadaan yang sakit seperti itu bisa menimbulkan stres dan selepas itu akan menjadi depresi. Makanya jangan heran kalau Anda lihat di berita-berita sekarang ada rumah sakit jiwa sekarang disiapkan juga untuk pasien-pasien yang sedang menderita karena virus COVID-19 ini. Mereka mengalami stres dan bahkan depresi. Kenapa? Karena memang tidak bisa dikunjungi. Yang datang hanya tim medis dan itu pun harus pakai APD yang lengkap seperti itu. Tidak bisa berlama-lama. Banyak orang stres di rumah sakit atau bahkan di rumah sakit. Karena ketika dalam kesendirian dan tanpa ada orang lain. Mari kita lihat di dalam kenyataan sehari-hari. Kuda kalau dia sendiri menarik satu benda, satu barang, dia hanya mampu bisa menarik 250 kilo. Tetapi kalau ada dua kuda bersama-sama menarik satu barang, maka mereka sanggup melakukannya, menarik barang 6.500 kilogram. Kurang lebih ada 26 kali lipat ketika dikerjakan dibanding satu kuda dengan dua kuda. Kita lihat firman Tuhan bagaimana kita akan tunjukkan bahwa Tuhan kita pun Bapa, Putra dan Roh Kudus berkolaborasi ketika dia menciptakan manusia di Taman Eden. Dalam Kejadian 1:26 di sana dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan atas burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan baik-baik. Dikatakan let us make man in our own image and our own likeness. Marilah kita, perhatikan kata kita di situ. Bapa, Putra, Roh Kudus berkolaborasi menciptakan manusia. Ada buah karya yang dihasilkan. Yaitu jadilah manusia, jadilah saudara dan saya. Maka itu kita kata kunci yang luar biasa itu us, kita.
Ini menggambarkan tentang betapa pentingnya berkolaborasi untuk menghasilkan suatu karya yang luar biasa. Marilah kita jemaat meneladani Tuhan kita yang berkolaborasi. Makanya dia menciptakan manusia. Yang gak mungkin manusia itu hidup sendiri. Karena kita dicipta serupa segambar dengan dia. Kita punya nature yang sama seperti dengan Tuhan itu sendiri. Yaitu nature salah satunya, Tuhan itu suka sekali berkolaborasi. Bahkan ketika dia ciptakan saudara dan saya, dia ingin kita jadi partnernya. Ingat John Wesley pernah berkata, without God man cannot, without man God will not. Tanpa Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Tapi tanpa manusia, Tuhan juga tidak akan melakukan sesuatu. Sebab itu perlu ada kolaborasi. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, kita sebagai makhluk sosial, maka kita harus meneladani Tuhan. Yang memang Tuhan itu mau kita berkolaborasi. Saya akan bagikan kepada Anda semua di sini tentang prinsip-prinsip. Bagaimana kita bisa bekerja sama menghasilkan buah karya yang luar biasa. Dan tentunya bukan sekedar menghasilkan buah karya. Tapi kolaborasi yang kita bangun itu bisa berdampak luar biasa. Kita lihat tadi penciptaan manusia. Tuhan menciptakan manusia dengan berkolaborasi. Ya, bahkan Tuhan bilang begini ketika cuma Adam saja yang diciptakan. Tuhan berkata begini, it's not good for man to be alone. Gak baik loh kalau laki-laki itu sendirian. Lalu diciptakanlah pasangannya yaitu Hawa. Supaya apa? Sebab Adam maksud saya hanya bisa berkolaborasi dengan maksimal kalau dengan sesama jenisnya. Yaitu manusia. Dia tidak akan bisa berkolaborasi dengan maksimal kalau dengan binatang. Maka itu diciptakanlah manusia yang lain, yaitu Hawa. Kita akan melihat prinsip-prinsip yang membuat kolaborasi yang dibangun itu memiliki dampak yang luar biasa. Yang pertama, kita lihat firman Tuhan, yaitu prinsip yang pertama, bersepakat. Bagaimana kita bisa bersepakat? Coba lihat ayatnya di dalam Matius pasal 18 ayat 19. Di sana dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Perhatikan kata ini. Sepakat, lalu Tuhan bilang meminta apapun juga. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Anda bisa lihat sekali. Betapa Tuhan Yesus menjamin. Ketika ada kesepakatan, maka permintaan apapun loh, tentunya permintaan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan menjamin minta apa saja, maka Bapa di sorga akan mengabulkannya. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Kita melihat hari-hari ini data-data menunjukkan, informasi menunjukkan bagaimana mereka yang di negara-negara di luar sana yang pernah mengalami lockdown. Mereka justru keluarga-keluarga banyak terjadi KDRT. Bahkan tuntutan perceraian meningkat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seharusnya ketika lockdown atau PSBB seperti ini, kita keluarga berkumpul bersama-sama. Disitulah sebetulnya dasar-dasar daripada kerjasama kolaborasi keluarga itu diwujudkan. Karena Mazmur 133 mengatakan bahwa kalau satu keluarga berdiam dengan rukun, Tuhan menjanjikan, kesana aku akan perintahkan berkat-berkat serta kehidupan untuk selama-lamanya. Betapa pentingnya kolaborasi. Kita mulai dari mana? Ayat ini berbicara tentang salah satunya keluarga. Jika 2-3 orang berkumpul dalam namaku dan bersepakat. Saya berpesan buat keluarga-keluarga yang ada di rumah, ya, Anda seringkali hanya ketemu dengan anggota keluarga saja. Nikmati itu. Ya, saya tinggal di sebuah apartemen dan apartemen kami tidak besar dan kami pakai istilah tipe L4. Apa itu? Lu lagi gitu ya. Tapi yang membuat saya dengan istri saya bisa betah menikmati keadaan itu adalah karena menjaga hati untuk senantiasa
bersepakat. Mengapa orang bisa bersepakat? Perhatikan baik-baik. Ketika orang mempunyai tujuan yang sama, memiliki sasaran yang sama, memiliki destiny yang sama, maka kesepakatan bisa dibangun. Tuhan berkata tadi bahwa Tuhan menciptakan manusia serupa segambar. Sebetulnya itulah destiny kita, sekaligus destination kita, tujuan hidup kita. Apa itu? Keserupaan dengan Tuhan. Christ likeness, imago Dei, imago Christi. Itulah tujuan bagi setiap kita seharusnya. Dan bukan kekayaan, bukan popularitas, bukan nama besar. Itu semua hanya stepping stones. Itu langkah atau pijakan, batu pijakan untuk keseberang sungai yang sana. Sebab itu perhatikan apalagi di masa-masa seperti ini. Ya, Anda bisa lihat. Bukankah 1 Timotius 6 jelas dan itu benar adanya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Saudaraku dikasih Tuhan, saya beberapa waktu lalu ada satu jemaat yang meminta saya untuk membimbing mereka dalam cell group. Ya, yang ikut tidak banyak. Hanya beberapa orang. Lalu kemudian kita pakai Zoom. Dan itu ada di Bogor ya. Mereka adalah calon jemaat kita nanti yang ada di Bogor. Dan ketika selesai saya menyampaikan sharing firman Tuhan. Lalu mendoakan mereka. Dan setelah itu saya memberkati mereka dan kita sudahi pertemuan komsel kecil lewat Zoom. Yang mengejutkan buat saya di tengah-tengah situasi seperti ini, tiba-tiba salah satu daripada mereka mentransfer berkat kepada saya. Berkatnya tidak besar, tapi di masa seperti ini, betapa itu berarti sekali. 500.000 rupiah. Tapi di masa seperti ini, angka 500.000 itu berarti sekali. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Kita mau belanja apa sekarang? Kalau bukan kita perlu cari makanan, cari makanan bergizi, vitamin dan sebagainya. Saudaraku dikasih Tuhan, tetapi ketika kita menerima dengan penuh ucapan syukur, wow, ya Tuhan itu memelihara yang luar biasa. Tapi harus dimulai dengan apa? Kesepakatan dengan tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas itu adalah jikalau kita sama-sama mengerti bahwa kita hidup harus memiliki tujuan yang pasti. Keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita evaluasi justru dalam stay at home. Kita renungkan baik-baik. Bagaimana dengan pekerjaan kita. Bagaimana dengan bisnis kita. Bagaimana dengan keluarga kita. Apakah berjalan pada tujuan yang tepat. Yaitu keserupaan dengan Kristus. Dan kalau ada penyimpangan di sana. Ini saatnya kita memperbaiki lagi mezbah. Ini saatnya kita kembali kepada tujuan rel kehidupan kita. Dan ketika kita bersepakat. Karena kita mengikuti tujuan keserupaan dengan Tuhan. Tuhan berkata bahwa apapun yang mereka minta. Bapa akan memberikannya kepada mereka. Bukankah itu yang luar biasa? Jadi ingat baik-baik. Harus ada kesepakatan. Bersepakat. Yang kedua, prinsip yang kedua. Yang membuat kolaborasi. Mempunyai dampak yang luar biasa adalah. Dikatakan dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Tuhan berkata, aku ada di tengah-tengah mereka. Jesus must be the center of our life. Yesus harus menjadi pusat dari kehidupan kita. Yesus mengambil posisi tadi di tengah-tengah. Ketika murid-murid ketakutan waktu Yesus bangkit itu, mereka mendengar kabar, ada yang percaya, ada yang tidak percaya bahwa dia sudah bangkit. Mereka berkumpul di satu ruangan dalam keadaan takut. Tiba-tiba dalam Yohanes pasal 20, Yesus menampakkan diri
Dan tepat di tengah-tengah mereka, firman Tuhan mengatakan, ya, Anda yang khawatir hari-hari ini, Anda yang sedang ketakutan, kok nggak selesai-selesai sih rasanya pandemi ini, kok malah jumlahnya bertambah atau bagaimana, ada rasa kok pekerjaan terganggu dan semuanya. Anda yang gundah gulana, Anda yang mulai stres bahkan ke arah depresi, mari saya beritahu, Yesuslah yang harus menjadi center, pusat dari segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Ketika kita mengizinkan Yesus menjadi pusat, itu artinya kita sedang mengizinkan dia menjadi prioritas utama di dalam diri kita. Ya, bukan cuma sekedar prioritas, tapi must be our top priority. Prioritas puncak dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Alkitab mengatakan, dan Yesus yang berkata dalam Matius 6 ayat 33. Dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, nah ini di ayat yang ke-34. Janganlah kamu khawatir akan hari besok. Wow. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Beberapa hari lalu saya membuat pertemuan dengan Zoom dengan seluruh gembala-gembala satelit se-Jabodetabek. Ya, saya mulai pertemuan itu selain mulai dengan doa, kita mulai dengan saya tanyakan satu-satu kepada mereka. Bagaimana ketika masa pandemi ini? Apa yang kalian alami? Karena pasti saudaraku tidak bisa dipungkiri bahwa penerimaan keuangan gereja mengalami penurunan yang luar biasa. Bahkan ada beberapa gembala satelit yang memiliki jenis usaha tertentu, ya, dan praktis harus ditutup. Dan apa yang terjadi? Saya bersyukur kepada Tuhan, satu persatu mereka pada bercerita bahwa ada aja. Nah ini dia, Tuhan itu, Yesus itu ada aja. Ya ada yang sampai kami tidak tahu ini makanan dikirim oleh siapa, orang tiada henti-hentinya. Dan semuanya saudaraku mengakui bahwa ada aja. Ya, haleluya. Penerimaan gereja boleh berkurang, tapi bagi kita yang takut Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, ada jaminan pemeliharaan yang luar biasa. Sebab pengharapan kita bukan pada manusia ataupun kekayaan, uang. Ya, apalagi kita mendewakan orang kaya. Tidak, pengharapan kita adalah hanya Yesus Kristus Tuhan. Sebab tanpa Yesus tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Selagi kita menempel, ranting kita menempel di pokok anggur itu, yaitu Yesus sendiri, kita pasti dipelihara dan diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Sebab itu jangan khawatir. Kesusahan sehari cukup sehari. Kesusahan besok punya kesusahannya sendiri. Itu bisa terjadi kenapa? Kalau kita menempatkan Yesus jadi pusat. Kalau kita memprioritaskan kerajaan Allah serta kebenarannya. Tuhan berjanji semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dalam terjemahan bahasa yang lain, dalam kata Yunani, kata ditambahkan ini mengandung pengertian kayak ada sesuatu yang dilemparkan kepada kita. Anda bisa bayangkan ya, kalau Anda nonton Sri Mulat atau apa, saya pernah menyaksikan dalam panggung-panggung tertentu. Kalau pemainnya itu bisa membuat orang tertawa menyenangkan, mereka dilempari uang. Ya, bahkan ada yang datang ke depan ngasih uang apa semua gitu. Ya, saya bisa bayangkan kalau kita punya prioritas nomor satu kerajaan Allah serta kebenaran, kita nomor satukan Kristus jadi pusat dari segala sesuatu. Tuhan berjanji semuanya akan ditambahkan. Di tengah keadaan seperti ini ada aja pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan. Burung di udara dipelihara. Apalagi kita warga kerajaan, putra putri dari raja di atas segala raja. Amin. Sebab itu mari kuatkan teguhkan hati saudara. Dan mari kita terus mendalami kebenaran firman Tuhan. Kita belajar menghasilkan kolaborasi yang berdampak. Pertama, harus ada kesepakatan. Yang kedua, Yesus must be the center of all things. Kita naikkan satu pujian,
Jesus be the center of my life. Dan saya ajak saudara untuk nyanyi lagu ini sambil buat pengakuan. Ya, hanya Yesus yang menjadi pusat atas kehidupan kita. Jesus at the center of it all. Nyanyikan. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus be the center. Everything revolves around you. Jesus, you from my heart, katakan, from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about, from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Katakan, Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it's always been you, Jesus. Jesus, panggil namanya Jesus. Jesus, you're the center of my life. Haleluya. Mari kita lanjutkan. Bagaimana supaya berkolaborasi yang membawa dampak yang luar biasa. Yang berikutnya kita akan membaca di dalam Amos 3 ayat yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan, berjalankah orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Apa makna daripada kebenaran ini? Kita tidak akan mungkin bisa berkolaborasi apalagi membawa dampak kalau tidak memiliki apa yang disebut dengan komitmen. Betapa pentingnya pegang komitmen. Dan ini tentunya saya arahkan dimulai dari keluarga lebih dulu. Bagaimana pernikahan dibangun dan bisa bertahan, bahkan bisa mampu mengatasi badai hidup kalau punya komitmen dengan baik. Ikatan perjanjian. Dalam bahasa Inggris, kata janji ada 3 level. Yang pertama, yang paling rendah adalah promise. Itu janji biasa. Dan janji biasa ini boleh batal asal ada alasan yang kuat. Misalnya saudaraku dikasih Tuhan, saya berjanji kepada Anda untuk mengunjungi keluarga Anda. Dan kita sudah deal jamnya, harinya. Tapi tiba-tiba saudaraku, ada saudara kita yang lain tiba-tiba emergency, minta didoakan di rumah sakit. Sehingga saya harus memberitahu kepada saudara bahwa sorry, aku gak bisa datang karena ada saudara kita yang lain butuh didoakan, sedang emergency. Ya, ada di rumah sakit. Tentu saudara akan memahami saya dan saudara akan berkata, oh silakan Pak Roni, doakan lebih dulu orang sakit. Ya, dan Anda tentu tidak akan marah kepada saya karena saya punya alasan yang kuat. Itulah promise. Boleh dibatalkan karena ada alasan yang kuat. Tapi yang kedua, itu yang disebut dengan level yang lebih tinggi, komitmen. Kata komitmen itu mengandung unsur vow, sumpah. Ya, ini perjanjian yang tidak boleh batal. Dan perjanjian inilah perjanjian yang kita biasa bangun dalam pernikahan kita. Saya hanya mau ingatkan kepada para suami istri yang ada,
Di tengah keadaan ini kita sekarang sering di rumah ya. Jangan ngomong ya, lu lagi. No, justru disinilah kita mengingat lagi tentang bagaimana perjanjian yang pernah kita buat. Bukankah kita saling berjanji bahwa aku akan mencintai kamu dalam keadaan apapun. Lihat itu. Keadaan waktu kaya, miskin, sehat, sakit, senang, susah, semua situasi. Dan kita berjanji itu bukan sekedar berjanji di hadapan pendeta, hamba Tuhan. Tapi di hadapan Tuhan. Level yang ketiga, komitmen yang paling tinggi ada namanya covenant. Itulah perjanjian Tuhan kepada kita manusia. Dan ini perjanjian kekal. Oleh sebab itu di gereja kita seringkali pemberkatan nikah selalu kita barengi pula dengan perjamuan kudus. Kenapa perlu perjamuan kudus? Karena mengingatkan kepada suami istri bahwa ada perjanjian kekal yang Tuhan mau nyatakan di tengah-tengah keluarga kita. Ada covenant. Oleh sebab itu bagaimana bisa berkolaborasi? Pegang komitmen. Ya, mengalami stay at home. Nikmati saja. Seperti iklan berkata di luar sana, enjoy aja. Sebab stay at home sebetulnya itu Alkitabiah. Kata home sendiri kan dalam bahasa Ibrani itu bait. Nah kata bait yang sama juga diterjemahkan selain rumah itu juga family. Sebab kata bait family itu the place you can feel your home. Home sweet home. Home blessed home. Tapi juga diterjemahkan sebagai the place that you can find your spot. Hot spot. Ya, di mana hubungan-hubungan dipulihkan. Sehingga nggak terjadi blank spot, blind spot, apalagi lemot di dalam keluarga kita. Kita nikmati. Itu yang kami rasakan di rumah. Saya dan istri saya jadi kayak bulan madu. Ya, bayangkan saudaraku 16 hari di rumah sakit. Nggak boleh dikunjungi. Setelah itu boleh pulang ke rumah. Itu pun ditambah 14 hari isolasi mandiri. Total 30 hari. Saya nggak boleh bersama dengan istri saya. Makanya jangan heran. Ketika dites oleh dokter yang terakhir. Baik itu rapid test, PCR, swab maupun CT thorax. Ketika dokter bilang, puji Tuhan Pak Roni sembuh. Dan tidak menular lagi. Lalu dibikin surat keterangan dan sebagainya. Pertanyaan pertama kami kepada dokter gini. Dokter, boleh enggak kami sama-sama satu kamar lagi saudaraku? Dokter langsung bilang, oh boleh. Wah itu dia berkata, haleluya. Butuh berkolaborasi lagi saudaraku ya. Nah coba kita menikmati betapa indahnya stay at home ini. Dan disitulah saya dengan istri saya mulai sama-sama memperbaiki mezbah. Saya datang kepada dia merendahkan diri. Saya juga akui masih ada egoisnya. Istri saya juga datang kepada saya untuk melakukan pengakuan. Kita membuka semua kelemahan-kelemahan kita. Seperti Yakobus 5 ayat 16 itu. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Wow. Ya. Saya yakin kalau ini dikerjakan oleh keluarga-keluarga di masa stay at home seperti ini kesempatan karena sering ketemu di rumah. Maka kita saling mengaku kesalahan kita satu sama lain. Lalu kita saling mendoakan artinya bangun mezbah. Sembuh ini berbicara sembuh pulih kita. Mengalami restorasi. Baru ayat yang ke B Yakobus 5 ayat 16 berkata. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuh lihat itu dia. Ya, doa kita orang Surabaya bilang mandi, sakti. Karena apa dibilang sangat besar kuasanya. Dan itu yang kami alami. Ya, stay at home. Kita ini juga mengalami begini. Tahu-tahu ada kiriman makanan. Ini dari siapa ini? Tahu-tahu ada kiriman buah-buahan. Astaga, ada orang kirim buah nggak tanggung-tanggung 4 dus. Isi rumah kami cuma 3 orang. 4 dus gede-gede ini gimana? Ya akhirnya kita harus bagi-bagi. Dan Anda bisa lihat sekali bagaimana pemeliharaan Tuhan. Stay at home. Saudaraku dikasih Tuhan. Tapi harus ada komitmen. Anda dalam doing business pun. Anda
membangun investasi, kerjasama bisnis, harus saling pegang komitmen. Apa yang membuat penelitian di Amerika bahwa kenapa orang bisa berhasil bisnis di Amerika? Saya ambil daripada tulisan daripada John Maxwell dalam salah satu bukunya yaitu Equip. Di mana dia melihat ada penelitian kenapa orang bisa sukses bisnis di Amerika. Saudaraku, 5% disebabkan karena yang disebut availability-nya. Itulah yang disebut dengan ketersediaannya. 5% adaptability-nya, kemampuan beradaptasinya. Lalu kemudian 10% itu adalah experience-nya, ya, pengalamannya. Lalu kemudian 20% berikutnya skill-nya, keterampilannya, itu 30% ya total semua. 70% menyumbang keberhasilan orang bisnis di Amerika. Kenapa? Attitude-nya, sikapnya, karakternya. Maksudnya apa salah satunya di dalam unsur attitude ini? Orang-orang yang pegang komitmen dengan baik. Pegang perjanjian, pegang janji dengan baik. Itu langkah menuju kepada sukses dalam bisnis. Itu penelitian yang ada di Amerika. Saya percaya di Indonesia sama. Anda perlu pegang komitmen. Alkitab mengatakan bahwa orang benar itu pegang janji walaupun rugi. Kenapa? Karena nilai integritas di sini perlu ditegakkan. Dan ketika pegang komitmen, Amos menjelaskan, justru kalau kita sudah berjanji sama-sama, maka berjalan bersama-sama itu, ya, ada kesepakatan, ada kesamaan tujuan, pasti akan tercapai. Yang berikutnya, yang poin yang terakhir, bagaimana kita bisa menghasilkan kolaborasi yang berdampak adalah nomor 4. Kita lihat di Kisah Rasul 4 ayat yang ke-32. Di sana dikatakan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Anda perhatikan baik-baik. Kita lihat di sini. Prinsip yang berikutnya adalah harus ada sehati dan sejiwa. Ketika ada kesehatian dan sejiwa, maka pasti kerjasama yang dibangun mulai dari pihak keluarga yang kecil, komunitas terkecil, bahkan keluar pun itu pasti akan membawa dampak yang luar biasa. Warga kerajaan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk mengerti bahwa setiap kita, manusia itu memiliki 3 dimensi. Dimensi tubuh, dimensi jiwa, dan dimensi roh. Nah, manusia kita yang sesungguhnya, the real us is our spirit, roh kita. Ya, manusia yang di dalam sini. Dan saudaraku dikasih Tuhan, kita adalah makhluk roh yang memiliki jiwa tapi tinggal di dalam tubuh. Nah, banyak keluarga-keluarga cuma dimensi tubuh yang bersatu. Karena memang setelah pemberkatan nikah tentunya maka menjadi suami istri boleh berhubungan seks. Ya, satu tubuh. Ya, terus juga ditekankan pentingnya satu hati. Ini bicara tentang apa? Bicara sehati, bicara tentang satu roh. Satu baptisan, demikian Alkitab mengajarkannya. Tapi jangan lupa perlu sejiwa. Di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kemauan. Dan seringkali konflik dalam rumah tangga itu terjadi karena ketidaksejiwaan tadi itu. Laki-laki, para suami didominasi oleh logika berpikirnya. Sementara kaum wanita didominasi oleh perasaannya. Sulit ketemu. Lalu kemudian belum lagi kemauan yang berbeda satu dengan yang lain. Berapa banyak sekarang kita disibukkan dengan beli makanan online. Saudaraku, yang satu maunya ini, satu maunya ini. Ya, kalau nggak punya pengertian bersama, berapa banyak saya temukan bisa ribut gara-gara yang kecil, hal yang sepele. Tapi untuk bisa berkolaborasi dengan baik, memiliki sejiwa, ya, pikiran, perasaan, kemauan memang bisa berbeda, tetapi bagaimana untuk bisa membangunnya dalam prinsip sehati dan sejiwa. Dikatakan di sini bagaimana gereja mula-mula
Mereka berkumpul, mereka berdoa. Wow. Mulailah sekarang setiap keluarga saya selalu tidak bosan mengingatkan untuk kita bangun mezbah. Ini kesempatan bersama-sama suami istri anak-anak berdoa bersama-sama, menyembah Tuhan bersama-sama, saling memberkati satu dengan yang lain. Dan saya percaya apa yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga. Dan apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di sorga. Sorga sedang menunggu keputusan dari bumi lewat doa-doa Anda, lewat kesehatian Anda. Mari bersama-sama warga kerajaan kita mewujudkan ini supaya hidup kita ini terus menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai kapan pandemi ini kita berharap pemerintah diberi hikmat Tuhan untuk bisa mengambil langkah-langkah strategis sehingga mempercepat proses pemulihan. Tapi juga kita butuh warga untuk mengerti secara disiplin, mengikuti protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tetapi Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Dan di bawah kolong langit ini ada musimnya, ada masanya. Saya yakin pandemi corona ini tidak selama-lamanya. Ini hanya berbicara tentang musim saja. Tapi yang paling kekal di bawah kolong langit ini, bahkan di atas langit ini, yaitu Tuhan dan firman-Nya. Maka itu pegang prinsip kebenaran, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah menyimpang ke kanan ke kiri, apalagi tergelincir. Ketika kita taati kebenaran ini, saya percaya langit dibukakan, pemeliharaan Tuhan terjadi dalam diri kita. Dan yang lebih penting itu, kita berjalan seperti destiny, menuju destiny yang Tuhan tetapkan, yaitu keserupaan dengan Kristus Yesus. Imago Dei, Imago Christi, Christ likeness terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat GBI Rock Bellagio dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Saya percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan. Karena firman itu hidup. Dia mampu mengubahkan, memulihkan, bahkan menjamah setiap hati kita. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan terlebih kehidupan kita untuk menerima tubuh dan darahnya, untuk bersekutu dengan Dia dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang meneguhkan kami, mengingatkan setiap kami, menegur setiap kami dan mengajar setiap kami. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Dan Bapa, di tengah ibadah pagi hari ini, kami juga mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang ambil bagian dalam perjamuan pagi ini. Biarlah setiap kami menerima lawatan-Mu yang luar biasa, yang sakit disembuhkan, yang sedang berduka dihiburkan, yang sedang dalam masalah Engkau satu-satunya solusi jalan keluar bagi setiap kami. Ya Tuhan, bagi kami semua yang ambil bagian hari ini Tuhan, kami percaya Engkau mampu menjangkau setiap kami dimanapun kami berada hari ini. Dan biar kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Mari roti yang Bapak Ibu sudah siapkan di rumah masing-masing kita angkat tinggi-tinggi. Dan kita mengingat akan firman Tuhan. Tuhan Yesus pada malam sebelum Dia disalibkan, Dia mengadakan perjamuan kudus bersama seluruh murid-muridnya. Dalam perjamuan itu Dia mengingatkan setiap muridnya untuk mengangkat roti dan anggur yang sudah dipersiapkan. Hari ini kita melakukan hal yang sama. Bukan sebagai rutinitas, tapi biar setiap kita yang ambil bagian dalam perjamuan ini mengingat betapa ada orang yang sudah mau berkorban bagi kita, menebus setiap dosa. Mari Bapak Ibu angkat roti tinggi-tinggi. Pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setiap kita percaya bahwa roti yang benar mati ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus.
makanlah. Angkat cawan anggur tinggi-tinggi di atas kepala kita. Saat itu juga dia mengambil cawan anggur, lalu ia berkata kepada murid-muridnya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Setiap kita yang mengangkat cawan anggur tinggi-tinggi di atas kepala kita, percaya bahwa ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Minumlah. Terima kasih Tuhan, Allah kami yang baik. Kami saat ini boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Sebab sesungguhnya siapa kami ini? Tetapi Engkau menebus kami karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya setiap kami yang ambil bagian dalam perjamuan kudus ini dilawat dan dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bersama kita katakan amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berikut pengumuman kegiatan Rock Bellagio selama sepekan ke depan. Yang pertama adalah minggu depan ibadah tetap dilakukan secara streaming yang akan dilayani oleh PDM Sugito Surya Atmaja disertai dengan perjamuan kudus. Yang kedua, setiap hari Jumat malam akan ada doa puasa bersama di rumah masing-masing untuk mendoakan bangsa dan negara serta pemulihan keadaan. Ya, setiap hari Jumat malam ya, sampai Sabtu pagi. Selanjutnya yang ketiga, mengajak setiap keluarga untuk setiap harinya, setiap jam 9 malam kita membuat mesbah doa bersama keluarga di rumah masing-masing. Dan untuk persembahan serta persepuluhan bisa ditransfer via BCA dengan nomor di bawah ini. Info jemaat bisa dilihat via IG, Instagram ya, atau hubungin Bapak Gito atau saya, Pak Raymond, di nomor bawah ini. Tanggal 29 Mei, Sinode GBI akan mengadakan doa pujian dan penyembahan seperti yang ada di flyer. Kebesaran nama-Mu Tuhan. Demikian pengumuman selama sepekan ke depan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Dan sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat ibadah pagi hari ini dari awal sampai akhir. Kami percaya Engkau telah memberkati kami secara luar biasa. Dan kami percaya hidup kami akan diubahkan oleh kasih kemurahan Tuhan. Kami akan semakin dikuatkan dan kami akan semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kalau kami akan mengakhiri ibadah kami, ibadah boleh berakhir. Tapi kami percaya persekutuan kami dengan Roh-Mu tidak akan pernah berakhir. Oleh sebab itu, sebelum kami berpisah, kami siap menerima berkat yang datang dari Tuhan. Mari kekasih-kasih Kristus, angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita dan pandang wajah Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan dan penghiburan pada Roh Kudus yang terus menaungi saudara dan saya mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang untuk kali kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua telah menerima berkat Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. See you.